Assalamualaikum Sobat Islam. Makin ramai pemberitaan terkait Gus Samsudin dan pesulap merah Marcel Radipal usai Master Deddy Corbuzier memposting video pesulap merah terkait kronologi kedatangan pesulap merah di Padepokan Nurjat Sejati asuhan Gus Samsudin, hingga para tokoh akhirnya bermunculan menyampaikan pendapat dan saran untuk kebaikan semua orang. Dan kini datang dari orang yang berpengalaman terkait hukum yang pernah dialami langsung olehnya hingga masuk penjara terkait konten Gus Idris yang sayang harus berakhir dengan proses hukum, dan dirinya ditahan bersama Gus Idris beberapa waktu yang lalu. Beliau yang dikenal dekat dengan Gus Nur Samsun ini akhirnya membeberkan terkait Gus Samsudin versus pesulap merah dari sisi hukum yang berlaku, bahwa saat ini semua konten kreator gerebek dukun apapun yang membuat kegaduhan saat ini sedang dipantau pihak kepolisian, hingga Gus Nur Samsun memberi perhatian untuk semua YouTuber khusus aksi gerebek dukun untuk berpikir 1000 kali untuk mengupload sebuah video yang mungkin bisa berdampak hukum. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, itu Gus Samsudin ini apakah benar dia tuh mempunyai silsilah di mana orang tuanya merupakan seorang Yai NU yang memiliki pondok pesantren, dan disitulah dia disematkan nama kata-kata Gus karena orang tuanya adalah Yai dan memiliki pondok pesantren. Itu dulu, dan itu harus diketahui sama NU karena setahu saya penamaan Gus ini itu turun-temurunnya dari NU gitu loh. Inilah Gus Nur Samsun yang telah membeberkan langsung terkait para konten kreator untuk lebih berhati-hati dalam membuat tayangan yang diupload ke YouTube. Dan kini Bang Nap kembali menegaskan usai ramainya pemberitaan pesulap merah mendatangi Gus Samsudin hingga ricuh beberapa waktu yang lalu. Saya sebenarnya tidak kaget karena suatu saat ini akan terjadi. Ingat gak pasca saya bebas dari penjara, saya sudah kasih tahu dan wanti-wanti untuk para YouTuber spiritual dalam membuat konten. Karena saya ini saksi hidup di mana saya pernah dipenjara gara-gara membuat video seperti ini. Padahal udah jelas di video tersebut kita udah bilang hanya untuk hiburan semata, tetapi tetap dipenjara karena waktu itu yang ngelaporin kita adalah warga NU. Dan terkait video-video Gus Samsudin Jadab yang akhirnya ingin dibuktikan oleh pesulap merah, dan dari sisi positifnya Gus Samsudin selalu mengajarkan kita untuk terus sholawat dan berzikir kepada Allah. Cuma dari sisi pengobatan inilah yang diragukan oleh semua orang, apalagi ada isu yang beredar yang diduga Gus Samsudin Jadab ini meminta sejumlah uang untuk sebuah pembersihan rumah yang ternyata itu hanyalah sebuah trik, kata Bang Nap. Dan kalau itu terjadi di masyarakat dan bukan konten, ingat, sebab kalau cuma konten itu kita nggak bisa, tapi kalau itu kejadian nyata dan terjadi di masyarakat, sebaiknya warga masyarakat inilah yang mungkin merasa dirugikan yang melapor, bukan kita yang melihat. Dia mengajarkan kita untuk terus sholawat, mengajar kita untuk terus berzikir kepada Allah, ya kan, sholat dan sholawat gitu. Itu sisi positifnya. Cuman dari sisi pengobatannya inilah yang diragukan oleh semua orang. Apalagi ada isu yang beredar diduga Gus Samsudin ini mengambil sejumlah atau meminta sejumlah uang untuk sebuah pembersihan rumah yang ternyata itu hanyalah sebuah trik. Nah, dan untuk pesulap merah, saran saya cari korbannya dulu. Korbannya siapa? Beneran gak dia merasa dirugikan dan dia mau menyatakan bahwa dia kerugian? Bawa orang ini ke kantor polisi, buat laporan polisi dulu, baru ada tingkat penyidikan nanti, dan bisa minta bantuan ke NU karena NU pasti akan membantu hal-hal seperti ini. Karena orang-orang yang membawa agama, membawa nama-nama Gus yang tidak benar, biasanya akan diproses sama NU, saran Bang Nap. Dan kalau saya sekarang sudah acung jempol buat Gus Nur Samsun dan Gus Idris yang kontennya semakin bagus, semakin oke, dan di dalamnya dilampiri deskripsi yang jelas. Lalu buat kawan-kawan, kita ini negara demokrasi, maka lakukanlah hal-hal berdasarkan hukum.
Kita juga tidak dibenarkan apabila mau nge-push seseorang, tapi tidak dengan cara hukum. Cari dulu pembuktian kalau memang menipu, cari siapa korbannya, siapa dan apa yang ditipu. Laporkan, gak usah di sosial media dulu, tapi laporkan dulu. Karena kalau mulut kita bilang orang menipu tanpa didahului dengan proses persidangan, maka kita juga kena. Karena sudah masuk dalam asas hukum praduga tak bersalah. Kita boleh menduga orang bersalah, tapi tidak boleh menuduh orang bersalah. Maka gunakanlah kata-kata diduga. Lanjut Bang Naf. Berarti semua konten kreator gerbek dukun atau apapun yang membuat kegaduhan ataupun yang membuat enak, terutama yang gerbek dukun sadar tetap dipantau sampai saat ini. Sampai terutama yang subscriber yang paling besar dari kita semua. Dan buat teman-teman spiritual, contohlah Husnul Samsun, terang-terangan dia bilang ini untuk hiburan semata. Masalah orang mau percaya mau nggak itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyatakan itu hanya konten hiburan dan jelaskan di video. Jadi kalau suatu saat ada orang bikin gara-gara, orang nggak bisa sebab udah bilang itu hanya konten hiburan semata, pungkas Bang Naf dalam video terbaru miliknya. Dan saya siap untuk misalkan saya bila mana saya dipanggil kepada Polda Jawa Timur, saya siap sampai sebetulnya bukan saat ini, kemarin-kemarin saya juga sudah siap kapanpun saya dipanggil, kalaupun mau dimintai keterangan saya siap ya, seperti itu. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.